Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 23 sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru. Materi pertama yaitu menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Ayo membaca. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam. Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, di atas lengkapilah peta pikiran berikut. Pada materi sebelumnya, anak-anak telah Pak Guru jelaskan mengenai 5W1H, yaitu apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, berapa. Kemudian dari sini kita berlatih untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, apa yang dilakukan? Pada teks bacaan Hari Menanam Pohon, yang dilakukan yaitu kegiatan menanam pohon. Kapan? Kapan di sini untuk menanyakan waktu kejadian, yaitu tanggal 28 November. Di mana kegiatan dilakukan? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pohon apa yang ditanam? Bermacam-macam pohon. Siapa yang melakukan?
yaitu Presiden Republik Indonesia. Yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Pohon sebagai paru-paru dunia dan pasokan oksigen bagi kehidupan. Ini adalah contoh peta pikiran anak-anak atau mind map. Dari sini anak-anak sudah paham ya apa itu yang dimaksud peta pikiran dan contoh dari peta pikiran. Sekarang kita akan membahas pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apakah anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Aku harapkan anak-anak mampu membedakan apa itu yang dimaksud hak, kewajiban, dan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain, sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab, ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tempat. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Anak-anak sudah paham ya tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta pengertian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, maupun tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Perhatikan tabel di bawah ini yaitu jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai macam bidang, baik bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pelayanan jasa. Pertanian sendiri, contoh kegiatannya yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Perkebunan hubungannya dengan menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan lain-lain.
Peternakan, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan hewan ternak. Perikanan, bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Kehutanan, bentuk kegiatannya yaitu meningkatkan hasil hutan. Perindustrian, kegiatannya yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Untuk pelayanan jasa, bentuk kegiatannya yaitu bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.